Selamat malam pemirsa, di tengah gelombang kritik akademisi di sejumlah kampus terhadap Presiden Joko Widodo, kini muncul dugaan intimidasi dan operasi senyap menekan para rektor dan guru besar untuk menyatakan sikap berbeda dengan pengkritik pemerintah. Jika benar adanya, tentu saja ini bentuk pelecehan terhadap para cendekiawan. Karena cendekiawan sejatinya memiliki fungsi untuk berani memperjuangkan kebenaran. Inilah yang akan kami sajikan dalam editorial malam hari ini, Cendekiawan Bukan Buzzer. Bersama saya Fitri Megantara. Cendekiawan bukan buzzer. Pada prinsip-prinsip dan moral demokrasi, Kaum cendekiawan bukanlah mereka yang berumah di atas angin. Meski kerap dianggap sosok suci yang mendakwahkan kebenaran, ia tetaplah menjejak bumi sebagai penjaga moral kehidupan bermasyarakat. Maka, amatlah wajar jika belakangan ini sejumlah guru besar dan tokoh intelektual di negeri ini lantang bersuara. Mereka resah ketika ada pihak-pihak yang mencoba mengkhianati demokrasi untuk kepentingan pribadi. Mereka pun mengingatkan para elit akan pentingnya menjaga etika dan moral ketimbang urusan menang kalah untuk kepentingan elektoral. Secara bergantian, sivitas akademika dan guru besar dari sejumlah perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, itu melempar pesan kepada elit agar serius meluruskan demokrasi yang berjalan menyimpang. Seruan itu bukanlah mengada-ada. Mereka melihat gelagat etika dan moral yang secara kasat mata diselewengkan. Dari mulai mengubah aturan Mahkamah Konstitusi terkait urusan pencalonan wakil presiden, pengerahan aparatus dan fasilitas negara untuk berkampanye, hingga tindakan intimidasi untuk mendukung paslon tertentu. Intinya, mereka hanya menginginkan pemilu berlangsung jurdil, jujur dan adil, serta beretika, bukan untuk menggulingkan penguasa. Sayangnya, seruan moral ini ditanggapi berlebihan oleh Istana. Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwi Payana, bahkan menuding para cendekiawan dan guru besar itu sebagai partisan. Tidak hanya merendahkan, mereka juga membuat narasi tandingan dengan membenturkan para cendekiawan. Ada indikasi dugaan keterlibatan aparat sebagai operator mendekati para petinggi universitas untuk bungkam atau menyuarakan hal sebaliknya. Seorang rektor bahkan mengaku diintimidasi untuk membuat video yang mendukung penguasa. Para intelektual itu seolah ingin digerakkan sebagai buzzer. Upaya-upaya intimidasi semacam ini harus dilawan, sebab membiarkan kesewenang-wenangan, apalagi mendukungnya, adalah sebuah bentuk pengkhianatan. Kaum cendekiawan atau intelektual tidak semestinya terlibat dalam politik kekuasaan dan melupakan tugasnya sebagai penjaga moral. Kekuasaan, apalagi yang cenderung represif dan menindas, justru harus menjadi musuh bersama. Para cendekiawanlah yang harus berdiri di garda terdepan, menyuarakan perlawanan agar kekuasaan itu tidak sewenang-wenang. Kaum cendekiawan harus mampu membawa pergerakan yang nyata serta menjadi agen perubahan. Mereka harus menjaga kebenaran dan berani memperjuangkan kebenaran itu meskipun menghadapi tekanan dan ancaman, baik yang berada di dalam maupun di luar kekuasaan. Seorang cendekiawan sejati harusnya merasa terpanggil untuk menunaikan tugas tersebut, karena disitulah martabat dia sebagai cendekia yang memiliki keunggulan rasio, moral dan etika. Bukannya malah ikut larut dalam pusaran kekuasaan, apalagi hanya dengan iming-iming uang dan jabatan. Para cendekiawan harus menampakkan dirinya sebagai figur yang mencerahkan, bukannya sebagai petualang politik yang takut menjalankan fungsi kritik terhadap kekuasaan. Berpikir kritis dan logis adalah sikap yang harus melekat dalam diri seorang cendekiawan, bukan malah bersikap pragmatis dan menghamba pada kekuasaan. Jika itu yang terjadi, maaf,
Anda tidak pantas disebut cendekiawan, karena cendekiawan tidak akan pernah beralih peran menjadi influencer, apalagi buzzer. Pelanggaran etik di Pemirsa, kita akan segera mengulas topik untuk malam hari ini bersama anggota Dewan Redaksi Media Group, Mas Ade Alawi. Selamat malam, Mas Ade. Apa kabarnya untuk malam hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, Mas Ade melihat topik untuk hari ini. Kenapa ya kemudian Istana ini merespon pesan ataupun suaraan moral dari Civitas Akademika dan guru besar ini dengan mengatakan mereka partisan, bagian dari orkestrasi elektoral? Ya, pertama harus kita katakan bahwa gelombang kritik ataupun gelombang keprihatinan dari kalangan Civitas Akademika ini adalah ekspresi adanya berbagai penyimpangan-penyimpangan, kemudian pelanggaran etika dan hukum. Ini yang saya kira harus kita garis bawahi. Dan sampai hari ini, sampai siang tadi jumlahnya sudah puluhan kampus baik swasta, baik negeri ataupun swasta yang semula diinisiasi oleh Universitas Gadjah Mada, di mana Pak Jokowi sebagai alma maternya di situ. Ini membuktikan bahwa para Civitas Akademika, wabil khusus para guru besar, mereka bukanlah orang-orang yang berada di Menara Gading. Mereka bukanlah orang-orang yang berada di atas awan, susah menjejak di bumi. Tapi ini merupakan bagian tanggung jawab moral, karena salah satu tugas dari intelektual kalangan Civitas Akademika adalah bagaimana mereka dekat dengan masyarakat, bagaimana mereka bisa menangkap fenomena sosial yang sekarang ini terjadi. Kalau kita cermati keprihatinan dari kalangan kampus, sekitar 3 hal yang bisa saya highlight ya. Pertama adalah mereka kecewa, mereka marah terjadinya pelanggaran etika dan hukum. Misalnya dimulai dari bagaimana putusan nomor 90 di Mahkamah Konstitusi yang meloloskan putra sulung Pak Jokowi, Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, yang kemudian dia bisa berkontestasi karena putusan MK, yang kemudian oleh Majelis Kehormatan MK, Ketua MK-nya dinyatakan melakukan pelanggaran etik. Kemudian yang terbaru adalah putusan dari DKPP. Putusan dari DKPP menyatakan bahwa memutuskan Ketua KPU dan 6 anggotanya melakukan pelanggaran kode etik. Karena meloloskan pendaftaran Gibran sebagai cawapres 02 tanpa sebuah pedoman, tanpa PKPU yang baru. Nah, ini pelanggaran-pelanggaran ini yang lain adalah mengenai politisasi bansos, kemudian dugaan keterlibatan aparat untuk mendukung salah satu capres. Nah, kemudian ini semakin bergelombang, baik itu bentuknya mimbar akademik ataupun juga bentuknya siaran pers. Nah, kemudian respon dari Istana yang mengatakan bahwa mereka adalah gerakan partisan, mereka para guru besar, misalnya salah satu menteri mengatakan bahwa gerakan para intelektual kampus ini adalah gerakan partisan, gerakan yang mengagitasi masyarakat, gerakan yang mengadu domba masyarakat. Ini menurut saya sangat-sangat disayangkan suara Istana tidak bijak meresponnya. Artinya sebetulnya Istana ini harusnya justru refleksi ya, karena betul. Kemudian seruan-seruan ini merupakan keresahan yang terjadi di masyarakat yang kemudian dicoba disuarakan oleh para cendekiawan ataupun kaum intelektual seperti itu. Ya betul, seharusnya ini menjadi refleksi ya, menjadi koreksi dari pemerintahan, bagaimana kita sama-sama terutama dari pemerintah berkewajiban. Presiden Jokowi harus bisa memastikan bahwa pemilu 2024 ini adalah pemilu yang memang harus berkualitas. Berkualitas artinya minim atau tidak ada atau minim pelanggaran, kemudian meningkatnya partisipasi masyarakat. Nah, meningkatnya partisipasi politik masyarakat ini karena muncul kepercayaan. Ketika berbagai pelanggaran, ketika bansos dipolitisasi untuk mendukung salah satu paslon, kemudian juga keterlibatan aparatur, keberpihakan aparatur kepada salah satu paslon, ini akan mengurangi partisipasi politik masyarakat. Masyarakat akan kecewa. Boleh jadi nanti golput akan semakin besar. Dengan demikian, maka pemilu ini menjadi mubazir. Tingkat partisipasi rendah. Dan ini pun akhirnya nanti berdampak pada legitimasi politik pemimpin yang terpilih hasil pemilu. Oke, Mas Ade, sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan simak terlebih dahulu pernyataan dari guru besar berikut ini. Kami mendapat WA dari salah seorang sebenarnya mahasiswa kami yang mengatakan bahwa dia kecewa sekali. Kenapa UI kok ikut-ikut UGM, ikut-ikut UI, ikut dan lain? Karena harusnya kita bisa pergi ke pejabat yang benar dan menyampaikan ide-ide. Ya, jadi dan kebetulan dia itu dari angkatan, tapi saya nggak tahu angkatan apa ya. Tapi pakai seragam.
Ya, walaupun dia tidak menyebut nama dan lainnya, tapi dia berusaha agar kita tidak menjalankan apa yang kita lakukan pada hari ini. Ada tanggapannya, Mas Ade? Ya, seharusnya pemerintah ini, terutama Presiden Jokowi, harus bersyukur ya, berterima kasih bahwa kalangan sivitas akademika, terutama para guru besar ini, mereka memiliki tanggung jawab yang besar pada bangsa ini. Bagaimana mereka ingin menyelamatkan negeri ini dengan menyelamatkan demokrasi. Indonesia tidak akan maju tanpa kemajuan demokrasinya, tanpa kematangan demokrasinya. Mereka melihat bahwa tanda-tanda kematian demokrasi di bumi Indonesia ini sudah terlihat. Bagaimana demokrasi hanya menjadi jargon, bagaimana demokrasi hanya menjadi permainan kata-kata elit penguasa. Nah, ini yang mereka respon. Artinya ini sebenarnya bentuk kepedulian terhadap kondisi di Indonesia dan kondisi pemerintahan. Seperti dilihatnya bisa seperti itu ya. Tapi apabila kita lihat juga kemudian berkembang ada dugaan-dugaan intimidasi, kemudian muncul juga narasi-narasi tandingan dari guru besar yang kemudian memberikan seruan moral terhadap pemerintahan. Nah, ini kan situasinya mirip bagaimana awal-awal kejatuhan Orde Baru ya tahun 98. Bagaimana kemudian kalangan kamu sivitas akademika, para guru besar ketika itu bersuara, malah turun ke jalan bersama para mahasiswa. Ini kemudian direspon oleh penguasa ketika itu dengan berbagai intimidasi, malah penculikan dan sebagainya. Nah, ini kita khawatir juga kembali situasi itu. Sekarang ketika gelombang kritik, gelombang petisi, gelombang manifesto dari perguruan tinggi, dari sivitas akademika ini bermunculan, muncul gerakan kontra narasi. Mereka mengcounter bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah ini sudah benar. Pemerintah sudah on right track, pemerintah bagaimana memastikan jalannya pemilu ini sudah benar. Nah, ini kan kontra narasi. Sementara sisi lain, seharusnya beberapa rektor, pimpinan perguruan tinggi yang sudah muncul rekamannya melakukan narasi positif pada Presiden Jokowi, harusnya mereka melihat faktual kok. Pelanggaran etika, pelanggaran hukum faktual, politisasi bansos faktual itu, bukan hoax, bukan juga hate di situ. Artinya bahwa seharusnya mereka melihat itu juga. Nah, apa yang disampaikan oleh sebagian besar sivitas akademika, guru besar, ini sudah benar, faktual. Memang itu adanya. Dan demokrasi harus selamatkan. Kita harus kembali kepada semangat kita. Bagaimana pemilu ini harus menciptakan kegembiraan. Jujur, adil, bebas, dan rahasia. Itu yang harusnya kita jaga gitu. Oke, Mas Ade, kita akan lanjutkan kembali perbincangan, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Gerakan ini menurut saya ini gerakan yang ya gitu deh. Ya kayak apa ya? Dulu kan orang melakukan penetrasi, membuat agitasi ke kampus, ke adik-adik mahasiswa. Tapi kemudian itu tidak berhasil. Lalu kemudian melakukan agitasi di tingkat oknum-oknum guru besar. Mohon maaf, kita harus hargai mereka juga dengan harapan agar gerakan agitasi ini jalan. Tapi saya yakinlah rakyat dan mahasiswa itu bukan orang yang bisa diatur-atur begitu. Ini skenario ini kita udah paham sebagai mantan aktivis, ya. Teriak-teriak kecil, Pak. Ada yang ngatur, Pak. Ya udahlah, mana ada politik itu gak ada ngatur-ngatur. Kita tahu lah, ini penciuman saya sebagai mantan ketua BEM, ngerti betul barang ini, ya. Terkecuali aku ini mahasiswa dulu kutu buku, kita ini besar di jalan, gimana kita gak paham kayak gini-ginian. Mas Ade, tanggapannya? Ya, menurut saya statement dari Menteri Investasi Bahlil ini merupakan penghinaan ya terhadap sivitas akademika, terutama para guru besar ya. Karena kalau kita lihat dari Undang-Undang Pendidikan Tinggi nomor 12 tahun 2012, di situ disebutkan bahwa fungsi perguruan tinggi adalah membentuk watak, mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya bahwa apa yang mereka lakukan ini relevan dengan eksistensi mereka sebagai guru besar. Relevan juga dengan eksistensi mereka sebagai sivitas akademik. Dimana kalau kita lihat adalah bahwa tugas perguruan tinggi, tugas sivitas akademik tidak hanya kognitif, tidak hanya memberikan pengetahuan kepada mahasiswa, tapi juga afektif. Bagaimana membentuk watak, bagaimana membentuk integritas mahasiswa. Nah, ini menurut saya apa yang disampaikan oleh Menteri Bahlil merupakan sebuah penghinaan. Coba lihat bagaimana UGM yang notabene adalah rumahnya Pak Jokowi. Pak Jokowi sebagai alumni UGM sudah menyampaikan keprihatinannya kok. Para guru besar di sana, sivitas akademika di UGM dengan petisi buak sumurnya sudah mereka merasa prihatin yang sedalam-dalamnya terjadi berbagai penyimpangan-penyimpangan. Mereka pun mengkritik bahwa
kenapa seorang Presiden Jokowi membagi-bagikan bansos? Ini kan tidak pantas. Kalau memang sama-sama untuk katakanlah membantu fakir miskin agar tidak kemudian jatuh kepada situasi yang makin memburuk, kan tinggal diserahkan saja kepada Menteri Sosial. Kalau misalnya Menteri Sosial karena dari PDIP dikhawatirkan bermain politik, katakan kan tinggal menyerahkannya kepada Dirjen di Kemensos, kemudian bekerjasama dengan Pemda, Pemda kemudian sampai ke lapis bawah, camat dan sebagainya. Ini kan selesai gitu loh. Artinya bahwa kalau kita lihat dari Presiden Jokowi membagi-bagikan bansos, bagaimana kemudian misalnya di Jawa Tengah, di Semarang, hampir 1 pekan di sana membagikan sendiri. Ini kan terlihat keberpihakannya untuk mengerek elektoral dari salah satu paslon. Oke, artinya menurut Anda apa yang dilakukan oleh para guru besar ini bukan agitasi seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Bahlil? Bukan agitasi, karena kalau kita lihat dari para guru besar ini, mereka adalah yang memiliki kedalaman pengetahuan, keluasan pemikiran, ketajaman pemikiran, dan mereka memiliki keluhuran budi pekerti. Jadi sangat-sangat menghina menurut saya kalau para guru besar yang menjadi motor dari gelombang manifesto, dari gelombang petisi keprihatinan, dianggap melakukan agitasi. Itu terlalu jauh menurut saya. Dan Pak Jokowi harus memberikan teguran kepada Menteri Bahlil. Oke, baik. Mas Ade, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Kita akan melihat apa saja kemudian suara dari netizen. Tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Ya, pemirsa dan juga Mas Ade, kita akan lihat bersama hasil polling di X di @metro_tv dengan pertanyaan intimidasi terhadap para cendekiawan untuk menjadi pendukung penguasa adalah bentuk pelecehan, dan 91% mengatakan setuju, sementara yang mengatakan tidak setuju hanya 9%. Ini artinya publik juga sudah bisa menilai-nilai apa yang sedang terjadi seperti itu ya, Mas Ade. Ya, saya sepakat dengan suara para netizen ya, bahwa intimidasi kepada pimpinan kampus itu adalah sebuah pelecehan ya. Karena segenap elemen masyarakat, terutama aparatur pemerintah, terutama penyelenggara negara ini, harus betul-betul menjaga integritas perguruan tinggi. Perguruan tinggi atau kampus adalah center of excellence, pusatnya kebaikan-kebaikan di sana, pusatnya tridharma perguruan tinggi. Nah, ekspresi mereka, bagaimana menyampaikan keprihatinan, ini juga bagian dari pengabdian masyarakat. Masyarakat harus diselamatkan, masyarakat harus dijaga. Bagaimana mereka sama-sama datang ke TPS dengan kelegaan hati, dengan penuh kegembiraan. Caranya adalah demokrasi, jangan dicabik-cabik. Demokrasi, demokratin artinya kedaulatan adalah di tangan rakyat, dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Nah, dengan demikian menurut saya demokrasi ini dan pemilu adalah bagian dari demokrasi. Jalan menuju demokrasi ada dengan pemilu. Nah, oleh karena itu harus diciptakan pemilu yang berkualitas, pemilu yang bermartabat, berintegritas. Karena dengan demikian ketika kita sukses menyelenggarakan pemilu tanpa kecurangan, tanpa intimidasi, tanpa politik uang, tanpa sembako, ini kita berarti demokrasi yang sudah naik kelas. Kita mampu menciptakan demokrasi yang bermartabat. Kita berharap bahwa suara dari kampus harus diapresiasi dan bagian dari koreksi dari pemerintah. Kita juga mengapresiasi keberanian dari beberapa rektor, seperti Rektor Unika Sugiyapranata Semarang, yang mengaku didatangi oleh aparat berseragam coklat untuk membuat video yang disiapkan, narasi yang disiapkan tentang kebaikan-kebaikan atau keberhasilan pemerintah Jokowi, tanpa kemudian memberikan kritik berbagai penyimpangan, berbagai pelanggaran etika dan hukum yang terjadi menjelang pemilu. Kita sekitar 7 hari menjelang pesta demokrasi, ini harus kita jaga situasi ini. Suara-suara kritis harus direspon dengan positif untuk perbaikan, dan ini kita harapkan demokrasi melalui pemilu ini, demokrasi kita semakin matang. Konsolidasi demokrasi kita semakin matang, tradisi berpolitik kita penuh keadaban. Demikian. Baik, terima kasih Mas Ade telah berbincang bersama kami dalam editorial untuk malam hari ini. Dan pemirsa, perbincangan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam editorial malam. Saya Fitri Megantara, mewakili kerabat kerja bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi.
Download Metro TV Extend sekarang.